Wow, kamar mandinya pakai bak yang bisa buat aku tiduran, kacanya yang lebar. Sungguh mewah kamar mandinya. Tapi Bu, saya gerah dan lengket. Apa boleh saya mandi dan caranya lain airnya gimana? Tanyaku. Bu Nila tersenyum. Cantik sekali Bu Nila. Walaupun sudah berumur. Ardi, kamu kenapa lihatin ibu seperti itu? Kata Bu Nila yang membuat aku malu. Ah maaf Bu, saya cuma. Jadi gak enak. Ibu terlalu baik. Kataku untuk menutupi malu. Ardi, mumpung sudah di rumah ibu mau coba lagi. Siapa tahu di rumah lebih relaksasi. Coba sekarang kamu buka. Biar nanti bisa mandi sekalian. Kata Bu Nila sambil mencoba mengalirkan air panas di bak. Setelah melihat aku tampil, aku lihat Bu Nila meleh hijabnya. Aku coba menundukkan muka. Ardi, kamu boleh lihat ke ibu. Dan coba kamu rasapin. Ibu tahu ini tidak boleh dan berdosa. Tetapi demi kamu ibu, siap menanggung semuanya. Dan satu hal lagi, kesucian ibu semenjak ditinggal mati sama suami ibu. Ibu jaga sampai detik ini. Kata Bu Nila yang sudah menampilkan dirinya. Anugerah yang tadi tertutup rapat, kini sudah terlihat hanya menyisakan pertahanan terakhirnya. Luar biasa anugerah Bu Nil. Gimana Ardi, apa yang kamu rasakan? Kata Bu Nila. Badan saya merinding Bu, melihat ibu yang cantik dan memukau. Kataku malu. Memangnya kamu belum pernah sama perempuan sebelumnya? Tanya Bu Nila sambil tersenyum. Ibu adalah wanita pertama yang saya lihat dalam keadaan seperti ini, kataku. Bu Nila lalu mendekati. Sekarang lihat lebih dekat dan kamu. Buang berah ibu ini. Baru kamu bayangkan saja, keinginan kamu tinggi-tinggi Ardi, siapa tahu bisa membangunkan kamu. Kata Bu Nila. Aku sampai menggigil melakukannya. Aksesoris yang putih itu tepat berada di depanku dan tanganku tadi sempat menyenggolnya. Ibu, keluhku tanpa aku sadari. Kenapa kamu Ardi? Tanya Bu Nila sambil merehmos rambutku. Bu, saya gak tahan melihatnya. Walaupun itu, saya belum bisa aktif. Tetapi keinginan saya bikin saya seperti ini. Kataku polos. Terus kamu maunya seperti apa? Ayo lakukan saja. Anggap saja saat ini ibu milik kamu. Kata Bu Nila. Maaf Bu, bolehkah saya memeluk ibu? Kataku yang sangat penasaran. Seperti apa rasanya? Bolehlah. Ayo peluk ibu. Kata Bu Nila sambil memyukku. Aku lihat Bu Nila memejamkan matanya. Aku coba beranikan diri untuk menfitinya. Ardi, kata Bu Nila. Langsung, pengalaman pertama dalam hidupku. Sungguh luar biasa rasanya. Dan aku rasakan tangan Bu Nila sudah mencoba meraih. Oh Bu, rasanya sampai gak kuat untuk berdiri, kataku. Ya sudah, kita ke tempat pembaringan saja Ardi, kata Bu Nila sambil menggandeng tanganku. Setelah sampai di tempat pembaringan, Bu Nila mengambil posisi tereh lentong dirinya yang menghiasi tempat yang kain spraynya berwarna ungu. Aku sempat tertegun melihat Bu Nila seperti itu. Keinginanku benar-benar sudah di ujung kepala. Aku segera mendekati. Aku langsung menuju lokasi aksesorisnya. Walaupun ini pertama kali dalam hidupku, tetapi naluri sebagai laki-laki tetap membuat aku semakin berani. Melihat Bu Nila sudah terbawa dengan keinginannya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah terwujudkan. Awoh, Ardi, gimana punya kamu sayang? Kata Bu Nila. Masih belum ada perubahan Bu, kataku sambil terus bekerja. Aku berhenti sebentar kulihat seksama lokasi segitiga emas Bu Nila, hiasan banyak begitu memukau. Ibu, bolehkah saya memberikan perhatian lebih pada punya ibu ini? Kataku sambilkan benda yang mirip kacang toyin. Bu Nila seperti terkena sengatan listrik. Boleh Ardi, lakukan yang bisa membuat kamu sembuh, jawabnya. Mendengar jawaban Bu Nila, dan sepertinya Bu Nila malah bisa menghayatinya. Terdengar keluhan Bu Nila dan aku lihat tangannya mereh rambutku. Aku semakin semangat untuk melakukannya. Sampai pada akhirnya Bu Nila bersuara lirih dan dirinya bergerak beberapa kali. Dan selanjutnya nampak lemah dengan nafasnya yang terputus-putus. Setelah aku diizinkan Bu Nila, aku segera mengatur posisi sejajar dengan Bu Nila. Aku kembali. Ardi, boleh gasukan punya ibu. Tetapi nanti kalau punya kamu bisa aktif, jangan kamu ya sayang, kata Bu Nila kembali. Ayo Ardi, kamu resapi dan hayati. Sekarang tidak cuma kamu bayangkan, tetapi kamu sudah bisa merasakan, kata Bu Nila sambil
Membantu dengan caranya, aku cuma merasakan gelui, karena memang iminku belum bisa aktif. Sampai beberapa kali ganti, tapi tetap saja. Memang belum bisa dan di saat Bu Nila sepertinya sudah mau sampai lagu, dan tidak lama kemudian Bu Nila kembali sampai pada akhirnya ambruk. Kita diam sejenak, aku biarkan Bu Nila mengatur nafasnya, masih sambil memayukku dan memeguang imingku. Ibu yakin punya kamu bisa normal lagi dan punya kamu ini akan membuat wanita takluk sayang. Tetapi jangan pernah kamu memainkan wanita, kata Bu Nila. Tadinya Bu Nila masih mau membantu aku supaya bisa memuncak katanya. Tetapi aku menolaknya. Karena aku lihat Bu Nila sudah capek dan takut nanti keburu subuh. Setelah Bu Nila pergi aku masih membayangkan yang barusan terjadi, begitu sayangnya Bu Nila sama aku. Memikirkan hal itu membuat aku tertidur. Hei bangun, kamu gila ya tidur tampil begitu, kata Kak Irma mengagetkanku. Maaf kataku, langsung mengambil celahnya dan aku gunakan. Aku lihat Kak Irma memalingkan wajahnya ke arah lain. Di saat aku membenahi diri, wajahnya paling gemesin di antara yang lain, walaupun terlihat galak, nyesel aku disuruh bangunin kamu. Malah lihat begituan, buruan ditunggu ibu buat sarapan, kata Kak Irma. Iya maaf Kak, jangan bilang sama siapa-siapa ya Kak, kataku. Kak Irma segera pergi meninggalkan aku. Baju tidurnya aku lihat, sehingga terlihat kalau saat itu Kak Irma tidak menggunakan. B2 jam kenapa pikiranku jadi kacau. Aku segera cuci muka, gosok gigi, dan setelah itu ke ruang makan. Pagi Bu, Kak Irma, Kak Reni, dan Dinar. Kataku menyapa mereka. Pagi Ardi, jawab Bu Nila. Ardi, kamu memang tidur jam berapa semalam, tanya Dinar. Aku gak bisa tidur. Mungkin jam 3-an, kataku sambil melihat Bu Nila yang mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kenapa gak bisa tidur kan? Sudah dibilang. Anggap saja seperti rumah kamu sendiri, sahut Reni. Aku kedinginan Kak. Mau matiin DC-nya, gak ngerti caranya, jawabku yang membuat mereka semua tersenyum. Ya dinginlah orang tidurnya gak pakai selimut sama kaos, kata Kak Irma sambil melihat ke arahku. Ih emangnya kamu gak pakai baju tidur, tanya Dinar. Wah aku harus cari alasan, untungnya bukan bilang gak pakai celana. Semalam bekas lukanya agak nyeri, makanya aku lihat dan aku elus-elus, malah ketiduran, jawabku. Aku lihat Kak Irma melihatku dan mulutnya mengucapkan kalimat, bohong. Aku cuma melihat dan mencoba untuk tersenyum, walaupun Kak Irma tidak membalas senyumku. Ardi, besok kamu ibu antar buat berobat. Ibu dikasih tahu sama teman ibu, kata Bu Nila. Ibu gak usah repot-repot. Saya gak apa-apakan. Sudah sehat ini, jawabku. Kamu laki-laki. Itu penting, nanti kamu gak punya istri dan gak bisa punya anak. Kata Bu Nila. Iya Ardi, besok aku ikut nemenin kamu, sahut Dinar. Dan tanpa sengaja aku bertatapan dengan Kak Irma. Lagi-lagu dia mengucapkan kata-kata tetapi tidak ada suaranya, luyu katanya. Cuma cara penyampaiannya itu malah bikin aku ketawa. Karena lucu, ngapain kamu ketawa ngeliatin aku, kata Kak Irma ketus. Maaf Kak, aku cuma saya ingat tadi waktu Kak Irma bangunin. Aku kaget seperti dibangunin bidadari cantik banget, kataku asal yang membuat tertawa. Dan aku lihat Kak Irma sepertinya tersipu malu. Iyalah anak ibu semuanya cantik Ardi, kata Bu Nila. Setelah makan selesai, aku sama Rara masih ngobrol. Sedangkan yang lainnya meninggalkan ruang makan. Hampir 1 jam, Rara ngajakin aku jalan ke belakang rumah. Ternyata ada kolam renangnya yang bagus, pengen rasanya aku berenang. Seumur umur berenang cuma di sungai, makanya begitu melihat kolam, aku jadi pengen. Dinar, boleh gak aku berenang? Tanyaku. Bukannya menjawab, Rara malah tertawa sambil melihatku. Kamu ini lucu juga Ardi. Ya bolehlah, kamu mau berenang. Ya sudah. Aku ganti baju renang dulu, tar aku temenin, kata Rara. Setelah Rara masuk ke rumah, aku berjalan seputaran kolam renang. Oh, ada yang habis berenang, karena aku lihat ada handuk di bangku taman. Di saat aku mau melewati ruangan bilas, tiba-tiba keluar dari dalam Kak Irma. Aku kaget bukan main,
San setengah takut. Karena saat itu, Kak Irma keluar dari ruang ganti dalam keadaan kurang benar. Sepertinya mau ngambil handuknya yang tertinggal. Melihat ada aku di dekatnya, Kak Irma sangat terkejut sampai diam beberapa saat. Begitu sadar, Kak Irma berusaha balik ke ruang ganti, tetapi karena terburu-buru Kak Irma terpeleset dan hampir saja jatuh. Kalau tidak aku topan dirinya dari belakang, otomatis Kak Irma memeyuk erat aku. "Maaf Kak, maaf saya tidak melihat," apa-apa kataku sambil memalingkan muka. Kak Irma setelah bisa berdiri segera berlari masuk ke ruang ganti. "Ardi, ambilkan handukku dan taruh di depan pintu," kata Kak Irma dengan suaranya bergetar, seperti menahan tangis. "Iya Kak, ini saya taruh di depan pintu." "Kak Irma gak kenapa-napakan?" tanyaku. Tetapi tidak ada jawaban. Setelah agak lama baru terdengar suara Kak Irma. "Kamu gak usah cerita kejadian tadi sama Ibu, Reni juga Rara. Itu aib buat aku," katanya. "Iya Kak, saya mau ke dalam," kataku. "Ardi, nanti aku mau minta pertanggungjawaban kamu atas kejadian tadi." "Sudah sana pergi," ucapnya sambil terdengar suara tangisnya. Baru aku masuk ke dalam rumah, Rara sudah datang. "Ardi ini pakai celana pendek," kata ibu, "nanti malam kita pergi buat beli pakaian buat kamu. Sana gi ganti di situ," kata Rara sambil menunjuk ke ruang ganti di mana masih ada Kak Irma. Aku masuk ke dalam, karena memang ada ruang ganti, dan di saat itu, Kak Irma keluar. Matanya masih terlihat merah habis menangis. Melihat ada aku di situ, Kak Irma menatapku tajam. "Ardi, kamu adalah lelaki pertama yang melihat aku dalam keadaan seperti tadi. Bahkan kamu sudah menyentuh diriku dalam keadaan seperti itu. Walaupun itu bukan salah kamu. Tapi aku tetap menuntut supaya kamu tanggung jawab," ucapnya langsung pergi, meninggalkan aku. Aku tidak mengerti maksudnya. Karena memang itu bukan salahku, bahkan aku sudah menolongnya. Cantik, sangat cantik Kak Irma. Kenapa pikiranku malah ke situ? Dan sedikit merasakan imingku ada rasanya, aku buru-buru melihatnya, ternyata imingku masih loyo. Anehnya perasaan tadi ada nyutan, setelah keluar dari ruang bilas. Ternyata Rara sudah masuk ke dalam kolam renang dan sedang berbicara sama Kak Irma. Waduh, jangan sampai Rara tahu. Tapi Kak Irma sendiri yang bilang jangan sampai aku bilang ke siapa-siapa. "Lama amat Ardi, ganti celana saja," kata Rara. Itu kan celana pendek yang aku beli dari Bali," kata Kak Irma. "Oh maaf kalau begitu. Saya copot saja," kataku tanpa sadar. "Ardi, ngato kamu mau copot di sini? Sudah pakai saja, lagian sudah gak dipakaikan Kak," kata Rara. "Han, ya pakai saja, yang penting nanti tanggung jawab sama aku," kata Kak Irma yang membuat aku terkejut. "Tanggung jawab buat nyucinya?" kata Rara sambil tertawa. "Iya ingat ya Ardi," sambil melihatku tajam. "Ya sudah, aku duluan," katanya sambil berlalu menuju rumah. Aku jadi bingung. Apa yang dimaksud tanggung jawab itu? Bahkan diucapkan berulang-ulang. Apakah aku harus menikahinya, pikirku. "Hei Ardi, malah ngelamun," ucap Rara mengagetkan. "Kenapa lihat Kak Irma gak pakai hijab cantik ya?" imbuhnya. "Pakai atau gak pakai hijab, kalian semua cantik-cantik. Cuma aku takut saja sama Kak Irma." Kelihatan galak jawabku. Kak Irma memang seperti itu, sangat protektif kalau sama cowok. Padahal, kalau sudah kenal baik banget. Mungkin kamu cowok yang pertama melihat Kak Irma gak pakai hijab semenjak umur 12 tahun, dulu waktu ulang tahunnya yang ke-17 dirayain, pacarnya datang, tiba-tiba berantem, dan diputusin. "Love, memangnya kenapa Pat di ulang tahunnya lagi?" tanyaku, kata ibu cowok itu, megang tangannya dan mau dikasih surprise bunga. "Gak sengaja hijabnya ketarik," jawabnya. Wah, keras sekali wataknya, ucapku. "Iya, makanya dia sampai sekarang gak punya pacar." Kak Irma pernah bilang sama aku, kalau kehormatan wanita bukan hanya kegadisannya, tetapi seluruh dirinya. Lelaki yang pertama melihat seluruhnya itulah suamimu.
Maka pertahankan itu, cerita Rara. Memang itu bagus sekali. Tetapi kan, kalau aku melihatnya tidak sengaja, apa termasuk dalam prinsipnya, pikirku dan teringat lagi sama diri Kak Irma, dan aku merasakan ada denyut pada imingku. Ah, perasaanku saja, hebat ya prinsipnya, termasuk kamu dan Kak Ranidon. Tanyaku, iya betul Ardi, ayolah kita berenang, kata Rara. Langsung berenang ke arah seberang, kamu pintar juga berenangnya, kata Rara. Haha, biasa berenang di sungai waktu kecil dulu, jawabku. Aku merasakan nyaman sekali sama Rara, mungkin karena umur kita sepantaran. Jadi cepat sekali akrabnya, bahkan kita bercanda Rara minta digendong. Sama aku di dalam air, Ardi besok aku ikut antar kamu berobat. Semoga bisa cepat sembuh, kasihan nanti istri kamu, kata Rara yang membuat aku jadi malu. Jujur masalah begini aku malu. Aku gak terlalu memikirkan sebenarnya, kataku. Itu kamu salah Ardi, dalam rumah tangga itu harus sinkron antara kebutuhan nyata dan batin. Kamu mau nanti istri kamu selingkuh, setelah tahu kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadinya, kata Rara serius. Hebat juga Rara, pemikirannya sangat luas. Aku sendiri tidak sampai ke situ mikirnya. Iya Bu Guru, kataku sambil tersenyum. Kamu dikasih tahu serius juga, jawab Rara cemberut. Iya, aku juga serius jadi kepikiran, kataku setelah hampir 2 jam kita berenang. Rara mengajak untuk udahan. Aku dan Rara barengan menuju ke kamar ganti. Ardi, awas jangan ngintip, ucapnya sambil tertawa. Ah, kamu ada-ada saja. Ngapain juga ngintip, kalau punya aku loh yo, jawabku. Siapa tahu tetap aja pasti ada gelisahnya ada, kata Rara. Rara segera masuk ke ruangan sebelah, dan aku dengar suara air gemercik. Pasti Rara sudah mandi. Kenapa aku jadi penasaran? Ah, pikiranku sudah gila. Aku segera membasahi badanku, tetapi perasaanku semakin menggebu-gebu. Aku semakin penasaran. Akhirnya aku nekat melakukan. Aku cari celah di pintu yang ada sambungan, jantungku berdetak keras. Aku lihat dari celah-celah itu. Rara sudah tanpa apa-apa, sama dengan Kak Irma. Aku sangat gelisah sekali melihatnya. Tetapi kenapa imingku tidak bereaksi seperti ketika aku melihat Kak Irma, walaupun tidak bisa bangun, tapi ada rasa denyut. Kenapa sekarang gak berasa? Ardi, kamu sudah belum? Suara Rara mengagetkan aku, sehingga pintu sedikit terdorong dan mengeluarkan bunyi pelan. Dan di saat itu, Rara melihat ke arah pintu tempat aku. Melihatnya, waduh, apakah dia melihatku? Dengan berjalan pelan aku balik ke tempat ganti. Sudah selesai, aku tunggu di depan, kataku masih dengan jantung yang berdebar-debar. Hak lama Rara keluar, anginnya lumayan kencang ya. Pintu tempat aku mandi tadi sampai ke dorong, kata Rara sambil melihatku. Glek. Rasanya aku sebagai tertuduh. Ah, mungkin perasaanku. Iya, mungkin mau hujan. Pintu tempat aku juga berasa. Malah aku kirain kamu yang dorong, kataku sambil tertawa untuk menghilangkan rasa grogiku. Sembarangan. Malah aku pikir kamu lagi ngintip. Ayo ngaku, kamu pasti ngintip kan? Ucap Rara sambil melihatku, kayaknya gak perlu ngintip. Aku minta juga pasti kamu kasih lihat, jawabku sambil tertawa. Kamu ini sembarangan. Kalau ngomong, nih hukumannya, kata Rara sambil mencubit lenganku. Aku masih ke rumah bareng Rara tampak sepi di ruang keluarga. Ardi, aku ke dalam dulu ya. Kalau kamu suntuk nanti ke dalam saja, kata Rara. Iya, aku mau tiduran. Pegel semua badanku, jawabku langsung. Menuju kamar. Di dalam kamar aku coba untuk tidur. Tetapi kenapa bayangan Kak Irma selalu ada? Ah, otakku sudah gak benar. Akhirnya aku keluar kamar. Aku dengar di lantai atas ada yang sedang nonton TV. Aku segera berjalan ke atas. Ternyata Kak Rani dan Kak Irma sedang asyik nonton film. Melihat aku mereka langsung menyapa. Bukannya tadi berenang sama Rara, kata Kak Irma, tetapi tanpa melihat ke arahku. Wajahnya bikin aku gemes. Kalau jutek begitu, sini Ardi, asyik nih filmnya kayak Kak Rani. Bersambung, semoga teman-teman terhibur. Terima kasih.